Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 Maret 2025. Setelah 1 bulan puasa, kebetulan saya bulan puasa vakum untuk sementara waktu karena fokus untuk beribadah. Jadi untuk selanjutnya setelah hari Lebaran ini, saya akan kembali aktif di TikTok kembali untuk membawakan berita-berita atau informasi-informasi terkait dengan politik dan ekonomi. Berita atau informasi yang saat ini akan saya bawakan terkait dengan informasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang baru saja diumumkan oleh Presiden Trump terkait dengan tarif yang akan dikenakan ke sekitar 60 atau lebih negara yang dianggap sebagai eh, trade imbalance atau trade yang tidak balance ya, trade not balance ya, yang tidak balance sehingga Trump akan mengenakan tarif. Minimal tarifnya adalah 10% dari defisit perdagangan atau defisit neraca perdagangan luar negeri Amerika terhadap berbagai negara. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hal ini ternyata berdampak juga di Indonesia yang kita lihat dengan data berikut ini. Berikut adalah negara-negara yang kebetulan dikenakan tarif resiprokal ya. Jadi, tarif apa namanya ya, kalau kita sebutkan, tarif balasan. Jadi, tarif balasan yang dilakukan oleh Amerika karena merasa bahwa, terjadinya defisit perdagangan yang luar biasa, neraca perdagangan antara Amerika dan, negara tertentu gitu ya. Contohnya kalau kita lihat di sini, tarif tarif di Cina ini dia kena kalau umpama dilihat dari perdagangannya, itu dia defisit 67%. Oke, defisit perdagangan 67%, sehingga dilakukan adalah tarif yang dikenakan ke barang-barang Cina untuk diekspor ke Amerika atau barang-barang impor dari Cina ke Amerika akan dikenakan tarif sebesar 34% atau separuhnya. Itu ada tulisan Indonesia, ini adalah negara Indonesia. Indonesia dan Amerika mengalami defisit perdagangan, Amerika mengalami defisit perdagangan itu 64%. Sehingga tarif yang akan dikenakan terhadap barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika adalah 32%. 32% tarif yang akan dikenakan. Itu hampir sama dengan China, barang-barang China. Nah, di sini inilah yang akan membuat fluktuasi nilai tukar mata uang beberapa hari ke depan akan sangat bergejolak. Karena negara-negara yang merasa bahwa eh, kalau kita invest di Indonesia terus untuk ekspor ke Amerika tidak akan menguntungkan. Lebih baik saya pindah ke United Kingdom atau negara-negara lain yang mungkin tarifnya cuma 10%. Oke, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana akibat atau dampak dari pengenaan tarif ini. Jadi dengan adanya tarif tersebut, tentunya pasar di Indonesia, pasar tenaga kerja juga, pasar keuangan ataupun pasar saham akan mengalami sebuah apa namanya ya, sebuah fluktuasi yang sangat besar. Kemarin kita udah pernah dengar ya, IHSG sempat drop 5% sehingga di-freeze sementara waktu. Begitu juga beberapa hari yang lalu sebelum Idul Fitri ini sempat juga turun kembali ke 4%, gitu kan, sempat drop lagi. Dan dengan adanya hal seperti ini ketika besok pembukaan pasar saham, tentunya pedagang juga harus waspada. Pemain-pemain di pasar saham ataupun pasar keuangan harus waspada. Karena bisa jadi investor-investor asing ataupun pedagang-pedagang asing di pasar saham atau pasar keuangan akan cepat-cepat mengkonversi nilai tukarnya. Dan Bank Indonesia, otoritas Bank Indonesia itu harus bekerja sangat keras untuk menstabilkan nilai tukar maupun inflasi di negara kita. Karena tentunya akan terjadi depresiasi nilai tukar yang cukup besar, yang saya prediksi cukup besar, yang akan mengganggu ketenangan ekonomi tentunya. Dan para investor
para investor-investor di Indonesia juga mempertimbangkan, terutama investor-investor yang mana barangnya tujuan ekspornya ke Amerika. Tentunya kalau kita lihat di Indonesia, pasar furniture salah satunya, furniture Indonesia itu digemari di Amerika dan mungkin produk-produk lainnya. Mereka akan berpikir ulang karena ketika mereka ekspor dengan tarif 34% tersebut akan tidak bersaing, tidak mudah untuk bersaing dengan produk-produk dari negara lain yang mungkin tarifnya cuma 10%. Ya, itu harus diperhatikan. Dari Kementerian Keuangan harus ada kebijakan terhadap produsen-produsen produk yang barangnya diekspor ke Amerika. Mungkin insentif tarif pajak, salah satunya insentif tarif pajak atau hal-hal lain yang harus dikuatkan, apa namanya, kerjasama bilateral, negosiasi kembali dengan mungkin Kementerian Perdagangan Amerika untuk bagaimana caranya dapat menekankan tarif ini. Satu hal yang mungkin saya tambahkan bahwa harusnya pemerintah mengupayakan bagaimana pasar-pasar produk tanah air yang tujuannya sebelumnya di Amerika agar bisa mendivert, oke, mengalihkan pasarnya ke tujuan negara lain. Jadi membuka pasar-pasar baru di negara lain. Contohnya selama ini kita terima barang impor dari China, banyak sekali barang impor, kita memaksa mereka juga untuk menerima barang yang kita ekspor. Barang-barang apa saja itu? Sehingga seharusnya trade yang apa namanya, yang defisitnya tinggi sekali ini jurangnya bisa kita kurangi. Kita tidak bisa ganas Amerika terus mengenakan tarif, tidak bisa juga. Karena kita butuh China juga, dia juga melakukan investasi di negeri ini tidak kecil, lumayan besar. Jadi kita bagaimana caranya membuka pasar baru di China, di Uni Eropa mungkin, atau di Amerika Selatan, ataupun Timur Tengah, yang memang kebanyakan mereka juga minat terhadap produk-produk kita. Nah, ini juga satu hal yang harus kita lihat bahwa jangan berpikir dengan makan siang gratis, makan siang gratis. Ya, makan siang it's good, tapi kita juga harus bagaimana caranya meningkatkan SDM. Gitu. Bagaimana caranya SDM kita meningkat sehingga orang-orang atau warga negara kita itu bisa memiliki SDM yang tinggi, mungkin komunikasi bahasa Inggrisnya skill-nya ditingkatkan, gemar membaca bukunya ditingkatkan, dunia kuliah itu disubsidi, uang apa, uang perkuliahan, dibuat universitas-universitas murah, sehingga kita punya daya saing. Mohon maaf, selama ini kita adalah eksportir barang-barang ekstraksi, ya seperti mineral batu bara, terus gas alam, mungkin LNG, bukan barang-barang yang memiliki daya saing yang tinggi gitu ya. Ya baru-baru ini kita masih menuju ke apa namanya, baterai ya, yang digagas oleh Presiden Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan itu ke baterai, gitu loh. Tapi jangan fokus ke itu aja gitu loh. Mobil EV it's okay, kemarin BYD investasi, itu udah bagus gitu kan. Tapi pasar lainnya, Indonesia kan katanya kaya banget gitu loh, banyak sekali potensi-potensi, tapi daya saing masyarakatnya masih belum melek teknologi itu masih kurang sekali, gitu kan. Sehingga bagaimana ini supaya kita bisa, mengekspor barang-barang lain gitu loh, cari pasar baru. Tuh, ini yang perlu juga diperhatikan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Jadi memang banyak yang mengatakan bahwa investasi di pendidikan itu tidak bisa langsung 5 tahun langsung dirasakan, tapi paling tidak 10 tahun ke depan kita mau jadi seperti apa itu tergantung juga dengan pendidikan. Dan saya tidak lupa mengingatkan dan sering sekali saya mengingatkan bahwa jangan pegang uang terlalu lama. Jangan pemegang uang, liquidity itu terlalu lama. Konversikan secepat mungkin kalau uang itu tidak diputar untuk sebuah kegiatan bisnis. Jangan save uang di bank terlalu lama. Itu tidak baik. Kenapa begitu? Uang itu, uang pada dasarnya semakin lama waktunya, itu semakin turun. Kalau kita lihat ada sebuah teori TVM, sorry, time value of money, itu juga menyebutkan bahwa nilai uang itu semakin lama semakin terdepresiasi. Karena kita tahu adanya inflasi seperti itu. Juga kalau kita lihat di teorinya, jadi Milton Friedman menyatakan bahwa
inflasi is always and everywhere a monetary phenomena. Jadi selalu inflasi itu terjadi. Tidak ada namanya inflasi tidak terjadi, pasti terjadi. Jadi, jangan lupa kalau memegang uang jangan terlalu banyak, simpan secukupnya dan sisanya dikonversi. Konversi dalam bentuk apa? Kalau kita bisa konversi dalam bentuk tanah atau rumah, baik, karena tanah harganya jarang sekali turun. Kalau kita tidak mampu membeli rumah atau itu, konversi dalam emas, bentuk emas. Beli 1 gram, simpan, 1,5 gram simpan, atau 2 gram simpan. Itu tidak apa, tidak tidak jelek gitu loh. Jadi bagus kalau kita punya uang simpan di emas, nggak usah nyimpan banyak-banyak, nggak usah nyimpan banyak-banyak. Simpan di bank secukupnya untuk mungkin keseharian saja, tapi tidak perlu menyimpan terlalu banyak uang di bank. Begitu mungkin dari saya yang sedikit ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di lain waktu, lain kesempatan. Mungkin dalam beberapa jam ke depan bisa jadi saya akan membahas lagi karena saya masih mencari dan mengumpulkan berita-berita yang ada di luaran sana dan perlu saya analisa terlebih dahulu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.